Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam Let's Organic Official. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mungkin kita perlu sejenak ya merenung atau melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah potensi limbah organik yang ada di lingkungan kita. Memang harus kita akui bersama bahwa sejauh ini kita masih melihat limbah organik itu sebagai sesuatu yang tidak punya nilai, ya, tidak bermanfaat, bahkan menjadi masalah ya untuk kita. Padahal Bapak Ibu, ketersediaan limbah organik yang ada di sekitar kita itu sebetulnya berlimpah ya, berlimpah-limpah. Misalkan Bapak Ibu yang tinggal di area perkotaan, Bapak Ibu mendapatkan limbah organik yang di kota. Misalkan limbah rumah tangga atau limbah dapur, limbah warung, limbah restoran, atau limbah pasar, ataupun limbah hotel. Ini adalah limbah-limbah yang kualitasnya sebetulnya luar biasa. Ataupun Bapak Ibu yang saat ini punya peternakan, di situ tersedia limbah organik yaitu kotoran hewan, misalkan kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran kelinci, kotoran kambing, dan sebagainya. Yang saat ini Bapak Ibu memiliki perkebunan, di situ juga tersedia limbah organik perkebunan. Misalkan Bapak Ibu punya perkebunan pepaya, perkebunan pisang, perkebunan hortikultura, bisa dipastikan di situ selalu ada limbah-limbah perkebunan. Ya. Atau Bapak Ibu yang punya bidang pertanian, di situ bisa dipastikan akan tersedia limbah-limbah pertanian, misalkan seperti limbah jerami, limbah rumput, limbah daun-daun yang berserakan, dan sebagainya. Atau juga Bapak Ibu yang tinggal di daerah-daerah home industri, di situ juga selalu tersedia yang namanya limbah organik home industri. Misalkan limbah rumput laut, limbah singkong, limbah roti, limbah kulit buah untuk industri keripik buah, dan sebagainya. Keberadaan limbah organik ini benar-benar banyak Bapak Ibu ya. Sayangnya memang kita belum bisa memanfaatkan limbah-limbah organik seperti ini. Ya. Bapak Ibu, sejatinya limbah organik ini yang ada di tempat kita ini itu adalah asam amino Bapak Ibu yang tersebar kemana-mana dan tidak termanfaatkan ya. Padahal asam amino ini adalah dibutuhkan untuk peternakan, pertanian maupun perkebunan. Nah, Bapak Ibu, melalui konten ini kami sekedar mengajak, mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita kembali memaksimalkan potensi limbah organik. Di tempat kami, Bapak Ibu, di Rumah Alam Jaya, kami memanfaatkan semua potensi limbah organik yang ada di komplek budidaya terpadu kami. Ya, di sini ada limbah rumput-rumputan, ada limbah dari daun-daun ubi jalar, ada limbah dari tebok pelepah pisang, ada limbah dari daun-daunan sekitar kita, limbah dari rumah tangga, kadang kita juga limbah kotoran sapi, semuanya Bapak Ibu kita kumpulkan jadi satu. Ya, setelah limbah-limbah ini kita kumpulkan semua Bapak Ibu, baru kita melakukan kegiatan lanjutan, yaitu limbah-limbah ini kita campur semua jadi satu, kemudian kita cacah ya, tapi di tempat kami giling supaya lebih lembut, kemudian baru kami simpan ya dalam 2-3 hari supaya limbah-limbah ini lebih lunak gitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah kami simpan dengan ditutup dengan terpal ya, setelah lunak, setelah itu baru kita manfaatkan sebagai media sekaligus pakan cacing. Nah, Bapak Ibu, dari cacing inilah kita mulai bekerja.
dari cacing ini kita dapat 3 hal. Yang pertama, cacingnya sendiri. Cacingnya sendiri ini Bapak Ibu kita gunakan untuk mengembangkan perikanan kita, yaitu perikanan sidat. Kemudian dari kotorannya Bapak Ibu, kotoran cacing, kita kembangkan pertanian kita, yaitu pertanian pepaya California. Dan dari air rebusan cacing Bapak Ibu itu kita gunakan untuk terapi suplemen untuk peternakan kita. Nah, potensi cacing ini Bapak Ibu ya, selain kita jadikan sebagai pembuatan produk-produk turunan, misalkan ada cacing cair, cacing kering, cacing minyak, cacing tepung, cacing pasta dan sebagainya ya. Cacing ini juga tadi kami sampaikan itu kita kembangkan budidaya lanjutan ya, di bidang pertanian, di bidang peternakan dan di bidang perikanan. Bapak Ibu, dalam konsep alam ini kita mengenal yang namanya biokonversi, yaitu bagaimana kita merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain atau bentuk yang lain supaya memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Ya, contohnya tadi ya, kita mulai dari limbah organik yang ada, yang tersebar kemana-mana kita kumpulkan. Limbah ini masih belum punya nilai ya. Begitu limbah ini sudah kita berikan ke cacing, maka terjadi perubahan dari limbah organik menjadi cacing. Di sini sudah punya nilai. Ya, 1 kilo cacing harganya sekitar 20.000 sampai 25.000 Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mau mengembangkan lagi biokonversi atau perubahan lagi yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Nah, contohnya di tempat kami merubah lagi cacing menjadi sidat ya, perikanan sidat. Itu di bidang perikanannya Bapak Ibu. Jadi kalau limbah organik itu Rp 0 dirubah ke cacing menjadi Rp 20.000 atau Rp25.000, berubah lagi ke sidat, nilainya sudah hampir 300 sampai Rp350.000. Jadi biokonversi merubah dari suatu wujud ke bentuk yang lain dengan tujuan supaya memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu, mungkin supaya lebih jelasnya, mari kita simak konten kita kali ini. Untuk limbah organik yang kami gunakan adalah limbah organik yang ada di lingkungan area budidaya terpadu RAJ, antara lain daun dan batang ubi jalar, daun kacang tanah, rumput-rumputan, pelepah pisang, kotoran sapi, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk limbah organik yang sudah dikumpulkan akan dibawa di area untuk mesin penggilingan. Semua limbah organik tersebut kami campur jadi satu. Selanjutnya limbah organik digiling dengan menggunakan mesin chopper supaya tekstur dari campuran limbah organik tersebut lebih lembut dan mudah diberikan ke cacing. Setelah proses penggilingan, langkah selanjutnya adalah pemberian molase atau tetes dengan perbandingan per 1 kayung tetes 250 ml dicampur dengan air biasa sebanyak 15 liter atau 1 tangki, dan selanjutnya
campuran tetes dan air tersebut disemprotkan secara merata ke permukaan media atau bahan organik. Langkah terakhir adalah semua bahan organik ditumpuk dan ditutup dengan menggunakan terpal agar terjadi proses pembusukan alami selama 2-3 hari. Hasil dari proses pembusukan alami ini, media atau bahan organik akan lebih matang dan siap untuk diberikan ke cacing. Bapak Ibu pemirsa di rumah, demikian tadi konten kita yaitu pemanfaatan limbah organik di sekitar kita untuk kita berikan ke cacing dan terus kita lanjutkan dengan pengembangan selanjutnya. Ya, semoga konten pada kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.